Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku semuanya, siswa baru SMK SMTI Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini kita bersua, ini hari kedua MPLS yang dilaksanakan oleh SMK SMTI Yogyakarta. Pertama, Ibu sampaikan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat karena kalian menjadi pemenang dan telah mengalahkan 800 siswa yang lain ketika dalam proses PPDB. Dan sekali lagi Ibu ucapkan selamat dan semangat. Baiklah anak-anakku semuanya, saat ini Ibu akan menyampaikan tentang ekskul dan OSIS. Pasti kalian sudah tahu di bawah KUR apa ekskul dan OSIS. Ya, ekskul dan OSIS ada di bawah Kepala atau Waka Urusan Kesiswaan. Ada 3 kegiatan besar dalam kesiswaan. Yang pertama adalah ekstrakurikuler, yang kedua OSIS, dan yang ketiga kedisiplinan. Namun ada 2 pelayanan besar juga, yaitu pelayanan bantuan dan juga pelayanan UKS. Untuk kegiatan kedisiplinan secara mandiri besok atau dalam pertemuan berikutnya akan disampaikan oleh koordinator BK. Baiklah. Ibu akan mulai dengan ekskul. Apa saja sih ekskul yang ada di SMTI? Nah, yang pertama di sini kalian sudah tahu. Itu gambarnya apa? Pramuka. Oke, ekskul pramuka adalah ekskul wajib di SMTI untuk kelas 10. Kenapa toh kok di SMTI juga diajarkan pramuka? Karena ternyata memang pramuka itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, melatih kemandirian, melatih kedisiplinan, melatih gotong royong, kemudian membiasakan kepedulian, mencintai alam, belajar organisasi, dan juga belajar kepemimpinan. Nah, selain pramuka, yang wajib itu, maka nanti kalian juga akan mendapatkan ekskul pilihan. Ada 16 ekskul pilihan. Nah, di antaranya adalah ekskul olahraga, ada 4 ekskul olahraga di sini. Yang pertama adalah basket, yang kedua futsal, yang ketiga voli, dan yang keempat pencak silat. Nah, nanti kalian yang suka dengan olahraga, silahkan pilih salah satu ekskul olahraga yang ada di SMTI. Baik, berikutnya adalah ekstrakurikuler yang dari bidang kesenian. Yang pertama ada karawitan. Anak-anakku semuanya pasti tahu, karawitan ada alatnya bermacam-macam. Dan alhamdulillah di SMTI sudah lengkap semuanya untuk alat karawitan. Jadi kalian yang suka dengan karawitan, musik tradisional, silahkan bergabung di ekstrakurikuler karawitan. Berikutnya tari. Nah ini khususnya bagi yang putri-putri ataupun putra juga boleh yang memang suka dengan lenggak-lenggok badan. Kita juga menyediakan ekskul tari. Dan setiap event wisuda atau kedatangan tamu, ekskul ini pasti tampil. Nah, maka yang tertarik silahkan mengikuti ekskul tari. Paduan suara. Nah, kita juga punya paduan suara yang bagus dan setiap wisuda juga pasti akan dipakai. Kemudian seni rupa, di mana di seni rupa ini gurunya adalah dari ISI. Ya, di seni rupa di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara menggambar, bagaimana cara memahat dan lain sebagainya. Nah, kemudian teater. Nah, kita teater juga langsung kita datangkan dari ISI juga. Nah, seni peran. Nah, kemudian ada desain grafis. Kalau kalian yang suka dengan membuat gambar dengan IT atau dengan komputer, silahkan ikut di desain grafis. Kemudian sinematografi, kalian yang suka dengan buat-buat video, buat TikTok dan lain sebagainya, suka dengan hal-hal yang hubungannya dengan perfilman, silahkan. Kita juga fasilitasi untuk sinematografi. Berikutnya adalah teknologi, kesehatan, dan bahasa. Nah, kita punya karya ilmiah remaja KIR. Wah, kalau KIR kita tidak usah diragukan. Juara nasional kita tahun 2019 ada sekitar 24 event di perguruan tinggi besar, ya, seperti Unibrau, seperti Unpad,
ya, kemudian Undip. Nah, ini jadi kita sudah terbiasa, dan perguruan-perguruan tinggi di sekitar Jogja yang sering mengadakan event, kita juga sering sekali menjadi juara. Kemudian berikutnya adalah Palang Merah Remaja. Ini adalah ekskul baru, tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada, tapi bergabung dengan salah satu organisasi di OSIS. Dan sekarang menjadi ekskul. Jadi kalian yang suka dengan kegiatan-kegiatan palang merah, kepalang merahan, dan juga kesehatan, nah silahkan masuk ke Palang Merah Remaja. Nah, kita langsung mendatangkan pelatihnya dari PMI. Nah, kemudian berikutnya adalah bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang tahun kemarin, 2019 dan 2020, baru saja kita mendapatkan juara 1 di DIY Jateng, nah, untuk lomba pidato bahasa Jepang. Dan siswa kita yang menang akan mendapatkan beasiswa ke Jepang selama 5 hari. Ini untuk ekskul bahasa Jepang. Berikutnya adalah ekskul robotik. Nah, ini biasanya favoritnya anak TM nih. Silahkan, yang TM, yang suka dengan otak-atik mesin, otak-atik elektronika dan lain sebagainya, silahkan ikut di robotik. Nanti kalian bisa bergabung, berkolaborasi dengan teman-teman dari ekskul lain untuk mengikuti lomba. Bisa dengan desain grafis, bisa dengan sinematografi, bisa dengan care. Jadi nanti ekskul-ekskul ini bisa berkolaborasi untuk mendapatkan prestasi. Nah, itu untuk ekskul yang ada. Nah, di sini Ibu akan sampaikan guru ekskul, karena nanti kalian akan memilih ekskul-ekskul tersebut, terutama untuk yang ekskul pilihan, maka mau tidak mau kalian harus mengenal gurunya dulu. Nah, coba kalian lihat itu, seni rupa, itu Pak Mujiono SSN. Nah, ini jelas dari isi kalau itu ya, seni. Kemudian pencak silat, itu Mas TN Silat Satriawan. Beliau adalah putra dari pendiri BTS. Ya. Kemudian seni tari, itu langsung Bu Simpeng Sunarsih SPD. Beliau lulusan dari UNY Tari. Karawitan, Bapak Saridal SPD. Nah, ini sudah melanglang buana kemana-mana. Beliau juga dalang. Nah, kemudian paduan suara, ini adalah guru cantik kita, Bu Asri Purwanti MPD, yang baru kita ambil dan kita seleksi. Selain di SMTI, beliau juga mengajar di STC. Nah, jadi paduan suaranya sudah bagus dan beliau juga pernah mendampingi siswa dalam kegiatan Panem Bromo dan mendapat juara 1 di nasional. Berikutnya adalah teater, itu dengan Pak Lepen Purwanto. Peleton inti dengan Pak Bagas Setionugroho. Nah, peleton inti itu hampir tiap tahun kita pasti ada yang masuk ke Paskibraka, kota atau provinsi. Ini, jadi untuk peleton inti kita dikenal kalau untuk tingkat kalangan SMK kita masih paling unggul. Kemudian untuk basket itu oleh Mas Ibrahim Musa, kemudian futsal itu Mas Andi Anggono SPD, ini juga dari UNY olahraga. Kemudian bahasa Jepang, DRA Dini Widiani, ini beliau adalah pengajar bahasa Jepang di UGM juga. Selain di SMTI, juga Mbak Hestriani Anissa Widyaningsih, SS. Nah, ini juga dari UGM. Kemudian robotik, ini Mas Enggar Nugroho. Kemudian care, itu Mas Friat Moko Wahyu Kusumo, SSI, dan Mbak Aryani Puspitasari. Nah, beliau berdua, ini kalau Pak Friat Moko itu yang senior. Nah, beliau sudah melanglang buana kemana-mana, penelitiannya sudah tidak terhitung. Nah, kemudian untuk bola voli ada Pak Prastyo Cahyo, SPD. Nah, itu juga lulusan dari UNY, memang spesialisnya voli. Kemudian untuk desain grafis, itu Mas Catur Wintolo Sutopo. Sinematografi, Mas Tresno Susilo SPT. PMR, Mbak Dea Ananda Saputri. Dan pramuka itu ada 4 sebenarnya, Anwari Habib, Sumarsih, Sumarmi. Ya, untuk berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh siswa kelas 10 untuk ekskul ini. Untuk siswa kelas 10 wajib mengikuti pramuka. Jadi kalau pramuka tidak bisa dipilih ya, semuanya harus memilih. Yang kedua, seluruh siswa kelas 10 wajib memilih 1 ekstrakurikuler pilihan.
Boleh olahraga, boleh seni, teknologi, kesehatan, maupun bahasa. Jadi, setiap siswa memiliki 2 ekstrakurikuler nantinya, 1 wajib dan 1 pilihan. Ibu sarankan kalian cukup 1 saja yang pilihan, jangan lebih dari 1. Karena di SMTI ini pelajaran sudah padat. Kalau kalian mengambil ekstrakurikuler lebih dari 1, khawatirnya waktu kalian akan banyak tersita dan fisik kalian akan kalah nantinya. Dan apalagi kalau sampai nanti mengganggu pelajaran, ya, jangan sampai. Kemudian, seluruh ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Sabtu dengan sistem daring atau PJJ. Ini untuk semester gasal. Jika nanti ada perubahan di semester genap, mungkin boleh lagi ada pertemuan atau tatap muka, kita akan laksanakan. Tapi untuk sementara ekstrakurikuler semuanya dilaksanakan secara daring atau dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ujian ekstrakurikuler dilaksanakan di akhir pertemuan dan nilai ekstrakurikuler menjadi syarat kenaikan kelas. Nah, ini yang harus diingat. Nilai ekskul itu menjadi syarat kenaikan kelas dan minimal harus B. Dapat dari mana B itu? Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua keaktifan, dan yang berikutnya adalah inovasinya ketika dia ikut ekskul. Apakah dia pernah tampil, apakah dia pernah ikut lomba, nah ini kreativitas dan seterusnya. Nah ini anak-anakku untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dipersiapkan mulai dari sekarang, saya milih apa ya? Kalau pengen tahu ekstrakurikulernya seperti apa, insya Allah besok kakak-kakak kalian dari OSIS akan menyampaikan dengan detail kegiatan ekskul seperti apa, kegiatan OSIS seperti apa. Ini Ibu hanya memberikan gambaran awal saja. Ya. Nah, ini anak-anakku semua, tim dari kesiswaan, sebenarnya masih ada 2 lagi, Pak Sulistyo dan juga Ibu Indah Damayanti, karena posisinya beliau ada di luar ruang kesiswaan. Bu Indah Damayanti nanti yang melayani kalian di UKS, dan Pak Sulistyo biasanya beliau bertempat di bengkel. Selanjutnya Ibu akan ke penjelasan tentang OSIS. OSIS SMK SMTI Yogyakarta. Ya, ini dia OSIS kita. Akan seperti apa OSIS di SMTI, kalian minimal mengetahui sedikit dari kegiatan-kegiatan OSIS, bagaimana OSIS. OSIS adalah organisasi tertingginya atau organisasi siswa tertinggi di sekolah atau organisasi siswa intrasekolah, itu OSIS. Nah, organisasi-organisasi di bawah OSIS ada 4. Yang pertama adalah Rohis atau Kerohanian Islam. Yang kedua adalah Permariska, Persatuan Remaja Kristen dan Katolik. Yang ketiga adalah PKSGS, Patroli Keamanan Sekolah dan Elite Green School. Dan yang keempat adalah PASUS, Pasukan Khusus. Nah, sekarang untuk OSIS, Ibu akan sampaikan sedikit untuk susunan pengurusnya. Sebenarnya sama sih, di semua sekolah pasti OSIS-nya seperti itu. Ada ketua umum, ada ketua 1, ada wakil ketua, sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara umum, bendahara 1, dan ada beberapa Si. Si yang pertama, persepsi kreasi dan apresiasi seni. Si bela negara. Si organisasi politik dan kepemimpinan. Si ketakwaan. Si kebugaran jasmani dan daya kreasi. Dan yang terakhir, si teknologi informasi, komunikasi, dan kemasyarakatan. Nah, itu struktur organisasi yang ada di OSIS. Nah, event-event yang ada di OSIS merupakan program kerja dari sisi yang ada di bawah pengurus OSIS atau yang ada di dalam struktur. Apa saja sih event-event yang ada di OSIS ini? Yang pertama adalah inaugurasi. Inaugurasi itu biasanya dengan kegiatan 17 Agustus. Kemudian pembekalan pengurus OSIS yang baru. Berikutnya adalah MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, ini kalian nanti dikumpulkan perwakilan kelas menyampaikan unek-uneknya ke sekolah. Jadi OSIS sebagai penyambung lidah atau penyambung antara sekolah dan siswa. Kemudian
POS atau Pekan Olahraga Seatap, atau kalau kalian biasa di sekolah itu lomba antar kelas. Nah, kemudian TOUCH, Tryout Chemicalistry. TOUCH ini saya yakin banyak dari kalian kemarin tertarik dengan SMTI, salah satunya karena kalian ikut TOUCH. Baru di sana dijelaskan tentang SMTI seperti apa. Kemudian Chemic Fest. Chemic Fest itu adalah Chemicalistry Festival. Ini sebenarnya festival musik besar, festival kreasi besar. Tetapi sayang, tahun ini sepertinya tidak bisa terwujud karena adanya wabah COVID-19. Tapi tidak apa-apa, tidak menyurutkan semangatnya anak-anak OSIS. Dan insya Allah ketika nanti wabah ini sudah menjauh dari kita atau sudah kembali normal lagi, maka Chemic Fest kita akan laksanakan seperti biasanya. Dan biasanya kita mengundang grup-grup band besar. Dan selain itu, anak-anak dari setiap perwakilan ekskul akan menampilkan hasil dari kreasi mereka. Berikutnya adalah Kartinian, setiap tanggal 21 April. Kemudian bakti sosial, biasanya nanti ke daerah-daerah yang minim, daerah-daerah yang di pelosok, yang mereka masih banyak kekurangan secara ekonomi. Anak-anak nanti diberikan kesempatan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki kepada saudara-saudara kita di sana yang masih membutuhkan. Berikutnya adalah prom night. Prom night ini sebenarnya untuk kakak-kakak kelas yang sudah lulus. Nah, jadi kayak perpisahannya gitu. Kemudian reorganisasi OSIS itu juga akan dilaksanakan setiap tahun. Dan yang terakhir adalah makrab atau malam keakraban. Nah, ini dokumentasinya dari kakak-kakak kalian, ada tryout, kemudian inaugurasi. Nah, ini yang tryout 2019 kemarin. Nah, sekarang berikutnya adalah Rohis Al-Hadid. Tadi saya sampaikan ada 4 organisasi di bawah OSIS. Yang pertama Rohis Al-Hadid. Rohis Al-Hadid di sini adalah di bawah divisi ketakwaan OSIS. Susunan pengurusnya adalah ada Rois Am, Bendahara, Sekretaris, Roisah, Rois, Divisi Media Dakwah, Divisi KUK, Divisi Keakhwatan, Divisi Ketakmiran, Divisi Pelatihan, dan Divisi Humas. Nah, melihat divisi-divisinya di sini, ada ketakmiran, ada pelatihan, ada humas. Jadi kalau Jumatan, itu bukan guru yang mengelola, tapi rohis. Ini, jadi anak-anak rohis yang mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Korban juga rohis. Nah, eventnya apa saja? Yang pertama adalah Syawalan Akbar. Nah, yang kedua, buka bersama dan santunan anak yatim piatu. Rohis juga punya program bakti sosial, tapi langsung ke anak yatim piatu. Biasanya kita salurkan ke lembaga-lembaga yang ada di DIY Jateng yang masih bisa dijangkau dan memang betul-betul membutuhkan, belum banyak bantuan dari pemerintah. Berikutnya adalah kurban, kemudian peringatan 1 Muharram, berikutnya adalah lomba Islami yang kemarin mungkin pernah kalian ikut, ada fase, nah itu lomba Islaminya Rohis. Kemudian Fortice, Forum Keputrian Chemicalistry. Nah, Fortice ini adalah kegiatan keputrian yang terdiri dari beberapa rohis sekitar sekolah dan juga diikuti oleh teman-teman dari agama lain atau teman-teman Permariska. Kemudian kita juga kadang-kadang mengundang dari organisasi-organisasi agama lain di sekitar sekolah di sekitar kita seperti SMK 5, SMK 8 dulu juga pernah. Kemudian Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Ini untuk kegiatan rohis. Ini itu pada waktu kurban Idul Adha, ya. Ini pada waktu Semut Buram. Jadi Semut Buram itu adalah pengajian menyambut Ramadan. Kemudian Festival Anak Soleh. Nah, ini lomba Islami tadi. Lanjut, Permariska. Persatuan Remaja Kristen dan Katolik. Karena kebetulan di tempat kita adanya Kristen Katolik. Hindu ada dan kita fasilitasi untuk yang beragama Hindu. Tetapi untuk berkegiatan, mereka banyak kegiatan di luar. Kenapa? Karena di sini dia hanya sendiri.
gurunya pun juga ada sendiri. Nah, maka biasanya mereka mengadakan kegiatan seperti di Taman Siswa. Nah, kalau untuk Permariska banyak. Nah, untuk Permariska susunan pengurusnya adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, si humas, dan si kerohanian. Nah, untuk eventnya ada retreat, kemudian perayaan Natal, ada perayaan Paskah, dan live-in. Nah, live-in ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kota. Kalau 2 kali berturut-turut ini di daerah Gunung Kidul, yang memang daerahnya minim secara ekonomi, kemudian anak-anak diajari di sana dekat dengan gereja, kemudian mereka melakukan kebaktian, selain itu mereka juga membantu masyarakat, mereka hidup bersama masyarakat, makanya dikatakan live-in. Nah, ini contohnya waktu mereka di Gunung Kidul kemarin, ini mereka melakukan kebaktian bersama dengan pastor dan pendeta yang ada di dekat daerah situ. Nah, berikutnya adalah PKSGS, ya, Polisi Keamanan Sekolah ya sebenarnya kalau dikatakan PKS, kalau GS itu Green School. Ini adalah 2 organisasi yang dilebur jadi satu. Nah, untuk susunan pengurusnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, publikasi dan dokumentasi, seksi bidang Green School, si kompos, si kebersihan, si penghijauan, dan bank sampah. Untuk seksi bidang patroli, keamanan sekolah, ada Korlantas, ada Humas, dan ketertiban dan juga Korlap. Nah, untuk eventnya apa saja? Event dari PKSGS. Yang pertama adalah bank sampah. Nah, bank sampah ini dilakukan oleh siswa atau oleh pengurus Green School itu 2 minggu sekali mengambil sampah dari kelas-kelas, terutama yang sampah bisa didaur ulang, baik itu kertas maupun plastik, biasanya bungkus botol atau gelas aqua. Dan nantinya mereka sampah itu akan dijual dan uangnya akan dikembalikan ke kelas. Nah, nanti kelas yang akan mengelola uang ini. Jadi setiap kelas punya tabungan sampah. Nih, kemudian aksi sadar lingkungan. Tahun 2019 kemarin dilaksanakan di Pantai Parangtritis. Ketika banyak sekali wisatawan, ternyata banyak wisatawan kita yang masih belum sadar untuk buang sampah di tempatnya. Nah, sehingga anak-anak GS melakukan peduli lingkungan atau aksi sadar lingkungan di situ dengan memunguti sampah yang ada di sekitar pantai. Nah, walaupun pada waktu itu hujan deras, tapi mereka tetap semangat, luar biasa. Berikutnya adalah lomba pemanfaatan barang bekas, ini kita juga lakukan. Kemudian penghijauan, kita juga lakukan, bahkan ada penanaman pohon-pohon, mulai dari pohon untuk obat, kemudian pohon pelindung, dan lain sebagainya. Nanti kalau kalian sudah punya kesempatan bisa ke sekolah, silahkan kalian lihat. SMT itu asri. Nah, karena ada GS dan ada anak-anak luar biasa yang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya harap kalian juga bisa menjadi bagian dari SMTI yang bisa diacungi jempol dan punya kesadaran terhadap lingkungan yang tinggi. Oke, lanjut adalah pelatihan kompos. Ini juga menjadi program dari anak-anak GS. Kemudian untuk anak PKS itu ada penyeberangan. Nah, kalau biasanya yang di depan atau lewatnya depan itu diseberangkan oleh satpam. Kalau yang belakang, siswa itu lewat pintu belakang yang menyeberangkan teman-temannya. Ya, penjagaan upacara. Nah, upacara itu nanti akan dijaga oleh oleh PKS yang nanti mereka kalau ada yang tidak tertib dan lain sebagainya, PKS lah yang akan mencatat dan memberi teguran. Nah, berikutnya adalah penjagaan event. Nah, ketika ada event-event OSIS, maka PKS yang menjadi patroli keamanannya. Nah, ini kegiatan-kegiatan anak PKS-GS. Berikutnya adalah Pasus Hidroksil. Nah, ini memang Pasus Hidroksil itu selalu bekerja sama dengan TONTI atau
ekskul peleton inti. Susunan pengurus di PASUS ini adalah ketua, camat, lurah, Jogoboyo. Nah, eventnya adalah yang pertama Diksar, pendidikan dasar atau latihan pendidikan dasar, kemudian LDK, latihan dasar kepemimpinan, dan yang terakhir upacara bendera. Nah, upacara di SMTI itu dilaksanakan hanya sebulan sekali, karena memang kita punya program pembinaan karakter di setiap minggunya, berbeda-beda. Nah, nanti kalau kita sudah bisa masuk sekolah full, kita akan laksanakan semua program itu dengan baik. Tapi karena sekarang masih PJJ, kayak upacara kita belum bisa laksanakan. Nanti kalian akan melihat ketika masuk pertama, kita insya Allah akan upacara, kalian akan lihat bagaimana kakak-kakak PASUS sekali beraksi. Nah, semoga nanti 17 Agustus sudah bisa ya, jadi kita bisa tahu bagaimana kakak-kakak kita beraksi di lapangan. Ini anak-anakku semuanya, saya kira cukup apa yang Ibu sampaikan tentang ekskul dan OSIS. Semoga bisa memberikan gambaran sedikit tentang kegiatan-kegiatan siswa yang ada di sekolah. Nah, Ibu berharap setelah ini kalian semakin mantap untuk masuk SMTI. Jangan ragu-ragu lagi, kalian sudah tepat. Masuk di tempat yang tepat dan silahkan bergabung. Semoga apa yang kalian harapkan ketika akan masuk SMTI bisa terwujud. Nah, terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.